Hai brother, saya Izul Haq dalam Argumen TV. Kali ini kita akan membahas soal ada apa dengan Solo. Nah, mengingat di Solo ini baru-baru tahun-tahun ini banyak event yang besar dan nasional itu di Solo. Dan kemarin-kemarin Gibran ingin mengadakan konser Korea Selatan, K-pop itu di Solo, tetapi memang belum terlaksana ataupun entah akan kapan. Artinya Solo ini menarik sekali, kota kecil tapi menarik sekali. Nah, dalam pembahasan ada apa dengan Solo, kembali lagi dengan Mas Rahmat. Apa kabar Mas Rahmat? Alhamdulillah, sangat baik. Oke. Sehat, alhamdulillah. Jadi ada apa dengan Solo ini? Ini adalah pembahasan yang jarang dibahas dan ini harus kita angkat. Sebenarnya ada apa dengan Solo? Yang menjadi pertanyaan pertama. Ada apa dengan Solo ya? Iya. Jadi pertanyaan yang pertama yang perlu kita bahas oleh Mas Rahmat dan kita semua. Oke. Apa sih daya tarik atau daya magnet Solo ini sampai bisa menarik semua event, semua pejabat bahkan, semua artis bahkan untuk ke Solo ini? Gitu. Iya. Ya jadi memang kota Solo ini per hari ya sudah beberapa bulan ya, mungkin semenjak Mas Gibran ya. Iya. Apalagi pasca corona, Heeh. saya betul-betul merasakan sebagai orang yang tinggal di kota Solo, begitu berbeda. Ada signifikan yang begitu luar biasa yang terjadi di kota Solo. Jadi agenda-agenda yang ada di kota Solo ini memang begitu banyak. Jadi yang pertama bisa kita identifikasi ya. Yang pertama memang agenda-agenda nasional. Iya. Kementerian, acara-acara kementerian itu di kota Solo. Terakhir acara hari UMKM. Itu kan dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Oh ya, Zulhaz nggak? Bukan, Kementerian Koperasi dan UMKM. Nama menterinya Teten Mas Duki. Oh iya, betul. Itu acaranya di kota Solo, tepatnya di Pamedan Mangkunegaran. Nah, dan yang perlu kita lihat memang semua warga Solo pasti paham bagaimana ada satu situasi yang begitu luar biasa. Sebutlah misalnya yang kedua tadi adalah konser. Jadi event-event atau konser-konser yang ada di kota Solo ini kan begitu luar biasanya kan berkembang ya. Iya. Jadi seperti misalnya band Dewa 19 itu sudah 3 kali loh. Dan itu jaraknya tidak jauh. Iya, betul. Terakhir alhamdulillah saya nonton juga. Di Manahan. Di Stadion Manahan Solo pun luar biasa bro. Itu stadion full. Nah, pasti selalu kita lihat di akhir pekan kota Solo selalu ada konser. Pasti lokasinya ya paling sering ya Pamedan Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran. Yang kedua ya di Colomadu. Sama juga di UMS ini. Iya. Di sekitar apa namanya? Kebetulan kita kan ngopi di sekitar UMS ya. Iya. Di Edutorium UMS ini kan juga selalu dijadikan sebagai tempat favorit konser ya. Iya. Dan itu yang sangat mengubah wajah Solo. Dan memang perspektif saya begini. Jadi agenda-agenda nasional, kemudian konser, ya tadi agenda-agenda kementerian ya, itu di Solo ya memang dipusatkan ke Solo karena memang ini adalah bargaining atau strategi dari Mas Gibran selaku wali kota Solo. Karena memang Solo ini kan tidak punya lahan luas. Betul, kecil sebenarnya. Kecil kan perkotaan kecil ini. Tapi daya tariknya itu loh. Ya, makanya nyambung ke situ. Yang kedua memang tidak punya pertambangan. Iya. Nah, bagaimana cara untuk kemudian menumbuhkan perekonomian atau meningkatkan perekonomian? Ya dengan tentu dengan cara membuat event-event pariwisata. Jadi event konser itu pariwisata untuk menggaet orang di luar Solo untuk datang ke kota Solo nonton konser. Nah, ketika orang nonton konser, sudah pasti dia akan membeli makanan di kota Solo. Ya minimal es teh
aqua atau cilok dan lain sebagainya. Paling tidak dia akan membeli dagangan-dagangan UMKM. Seperti baju yang saya pakai. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Ini pas ini memperbincangkan UMKM tuh. Jadi memang fungsinya kenapa kemudian kita melihat Solo ini per hari ini atau mungkin 1 tahun terakhir ini punya daya tarik yang luar biasa. Jadi bukan hanya warga kota Solo aja, tapi Solo Raya dan se-Jawa Tengah memang dan bahkan nasional memang untuk diupayakan datang ke Solo. Begitu. Mungkin di sisi lain mungkin efeknya karena mungkin Mas Gibran punya bapak bernama Pak Jokowi, Presiden Indonesia mungkin, tapi itu saya rasa efek kedua lah. Tapi memang paling utama memang kekuatan Mas Gibran sendiri untuk mengonsep pariwisata Solo ini dengan mendatangkan atau mengcreate event-event pariwisata. Tentu itu pikiran-pikiran anak muda itu kan. Begitu. Nah, yang paling utama memang sebenarnya coba kita usahakan. Saya bermimpi juga sebenarnya. Sebagai warga Solo ini. Saya ini sebenarnya bukan asli warga Solo. Sebelum saya lanjut ya. Tapi saya ini sudah berKTP Solo. BerKTP Solo. Tepatnya di mana? Tepatnya di Lawean. Lawean kan karena apa namanya? Solo ya. Jadi apa namanya? Jadi memang melanjutkan tadi pertanyaan yang saya sampaikan bahwa memang kota Solo ini apa namanya? Punya kekuatan. Salah satu efeknya memang Mas Gibran sendiri. Kan seperti itu. Nah, saya tadi melanjutkan bahwa mimpi saya termasuknya adalah sebagai warga Solo ya membuat kegiatan-kegiatan internasional di kota Solo. Tidak hanya nasional. Tidak hanya nasional. Ini yang masih minim. Jadi saya berharap kepada mungkin siapapun yang menonton ini yang ingin membuat agenda-agenda internasional, Solo sangat siap. Untuk venue, di sini ada auditorium UMS, ya tak? Dan masih banyak lain sebagainya. Sebenarnya Mas Gibran sudah sih, misalnya pertandingan salah satu klub Korea Selatan Join Book versus Persis Solo, itu di kota Solo. Kemudian nanti juga perhelatan Piala Dunia U17 juga dihelat di Solo. Walaupun gagal. Enggak, U17 jadi bro. Oh, U17 yang jadi. gagal itu 20. Oh. Mas Izul ini nggak update seputar sepak bola ini. Bukan sporter gitu. Wah, saya sporter. Tenanan ini. Begitu Mas Izul. Oke. Nah, mungkin saya mau nanya juga. Gimana? Mas Izul ini. Jadi tidak hanya kamu yang bertanya, saya juga bertanya kan. Ya, silahkan. Kamu sebagai orang apa namanya? Perantauan. Luar Solo ya, perantauan ya. Iya. Tapi KTP-mu sudah berubah Iya, ke Solo? Belum udah. ya? Oh, asalmu mana ini? Pekalongan. Pekalongan. Iya. Oke, Pekalongannya di mana? Di kabupaten, tepatnya Kedungmuni. Kedungmuni. Kedungmuni itu kecamatan. Kedungmuni. Oke. Nah, kamu sebagai seorang perantauan yang kuliah ya di sini Iya. ya? Di UMS. UMS. Semester berapa? Semester akhir, semester 8. Semester 8. Iya. Kamu selama 8 semester di UMS Solo, atau di Solo? Kuliah di UMS itu. Apa yang kamu rasakan dari suasana dari kota Solo ini? Oke. Menurutmu bagaimana? Ada vibe positif kah atau bagaimana? Jadi Solo ini kan memang sejarahnya ini toh Kerajaan Mataram dan juga memang orang-orangnya masih cukup kental dengan adat budaya Jawa. Walaupun memang Pekalongan itu Jawa dan Jawa Tengah memang, tetapi secara vibes dan juga secara logat ada perbedaan. Di Solo lebih halus. Oke. Tata kramanya lebih lebih enak untuk kita dengar. Kalau Pantura, Pekalongan ini Pantura cukup keras. Nadanya cukup keras ya. Ya, jadi saya sedikit mempelajari ya bahasa Jawa halus atau kromo inggil bahasanya. Oke. Ya, saya sedikit banyak belajar
soal bahasa Kromo Inggil yang bahasa halus itu soal bahasa. Di sisi lain juga sebenarnya Solo ini walaupun kota besar, tetapi tidak sepadat ataupun sehiruk pikuk di kota-kota besar yang lainnya, dan relatif akhirnya nyaman. Oh, nyaman. Iya. Nah, ini poin penting nih. Iya. Kalau di Jakarta, sekarang saya pernah ke Jakarta, saya pernah ke Semarang, Surabaya. Solo ini walaupun kota, terhitung kota besar, tapi lebih nyaman di sini. Yang benar ini. Iya benar. Benar ya? Iya. Nggak di setting ya? Enggak di setting sama sekali. Asli ya? Iya. Oke. Saya akui begitu. Oke. Ya begitu sih, ada dua hal itu yang saya kira Solo ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Dibanding Jogja misalnya, Solo dengan Jogja? Lebih padat dan lebih ya masih enakan Solo lah tepatnya. Kalau saya lihat ya, dibanding Jogja ya, Jogja itu sudah sangat padat, merayap. Saya kalau ke Jogja udah ini merasakannya macetnya itu loh. Jadi nggak menikmati Jogja. Betul. Sedangkan Solo saya lihat memang masih belum padat merayap ya. Macetnya masih macet sedang ya. Iya. 15 menit selesai lah. Lah, tapi Jogja masuk macet. Dia nggak keluar macet. Iya betul. Oke. Saya mau tanya nih. Pertanyaan selanjutnya adalah menurut Mas Rahmat, Apa itu? bagaimana perkembangan kota Solo ini yang Mas Rahmat lihat dari tahun ke tahun? Karena memang beberapa tahun ini kan mendadak kota Solo ini menjadi tuan rumah, menjadi tempat sasaran yang luar biasa dari event-event nasional. Artinya di situ ada perkembangan di kota Solo. Oke. Tadi kan hanya sebatas menyebutkan soal apa daya magnet kota Solo. Nah, terus yang selanjutnya adalah bagaimana perkembangan kota Solo itu sendiri. Jadi sangat terasa ya. Jadi saya ini kan di Solo ini 2018. Cukup. Ya 5 tahun ini ya. Ya 5 tahun, tapi cukup relatif singkat karena saya bukan asli Solo ya. Iya. Baru aja hijrah menjadi warga Solo. Sejak 2018 sampai 2023 ini, dari jarak 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahunan ya. Iya. Karena saya ketika itu 2018 Agustus ke sini. Nah, sekarang sudah Agustus nih, jadi 6 tahun. Ya betul. Dari jangka 6 tahun saja ada signifikan perubahan. Memang perubahan paling terasa memang di akhir periode masa FX Rudy. Oh ya. Pak Kumis. Peresmian flyover Purwosari. Iya betul. Iya ta? Nah, di akhir jabatan beliau kan meresmikan itu. Tapi yang paling menarik adalah di zamannya Mas Gibran. Di Mas Gibran ini memang nuansa Solo diubah wajahnya. Bayangkan ada program misalnya 17 program prioritas. Jadi ada 17 titik program prioritas pembangunan. 17 itu nggak perlu saya sebutkan. Di antaranya misalnya yang mengubah wajah Solo, misalnya Masjid Syekh Zayed. Oh iya. Ini hadiah dari salah satu kerajaan Uni Emirat Arab kepada Jokowi yang ditempatkan di kota Solo. Itu saya baca di media itu 30.000 dalam sebulan orang datang ke Masjid Syekh Zayed. Begitu luar biasanya. Akhirnya merubah wajah Solo. Yang kedua misalnya adalah adanya Solo Safari. Yang awalnya Solo Zoo ya. Iya. Kemudian masih banyak sih yang direvitalisasi, sebutlah misalnya Lokananta. Lokananta ini adalah museum musik. Belum lagi yang sedang berjalan Palang Joglo. Jadi perlintasan rel yang direnov menjadi layang. Jadi rel layang bahasanya. Iya, betul. Di Palang Joglo. Dan juga ini lagi proses saya lihat Keraton Kasunanan
Hadiningrat. Itu juga lagi direvitalisasi, mau diubah, diperbaharui. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan memang perkembangannya, pertama yang paling terasa adalah Solo semakin ramai. Solo semakin ramai. Ditambah lagi ada namanya, coba Mas Yuzul kalau malam Sabtu sama malam Sabtu sama malam Minggu datang ke jalan Gatot Subroto atau Gatsu di Karosopuro. Ada apa itu, Mas? Di sana itu ada night market. Di paginya itu Solo Market Art. Iya. Jadi semacam apa namanya? Di situ seperti titik 0 kilometernya Jogja atau sebutlah Malioboro-nya Jogja. Tapi ini Solo juga buat hal yang sama dengan Jogja. Tapi tentu tidak sebesar Jogja. Iya. Karena Solo saya lihat masih kecil, tapi sudah sangat ramai. Artinya landscape wajah baru Solo itu terasa di situ. Nuansa malam, nuansa anak muda itu sangat terasa. Begitu yang saya lihat perkembangan Solo. Tapi yang paling penting bagi aku sampaikan ya, bahwa kita sebagai anak muda, saya, Izul, dan siapapun yang menonton warga Solo, anak muda Solo, sama-sama kita jadikan Solo ini sebagai ruang-ruang kreativitas anak muda Solo. Sebetulnya podcast ini kan bagian dari ruang-ruang kreativitas. Betul. Saya harapkan sih podcast ini atau channel ini, Argumen TV ini sebagai wadah perjumpaan, ruang perjumpaan, saling berargumentasi sebagai saluran perspektif anak muda Solo. Jadi saya rasa itu. Jadi Solo memang ciri khasnya memang terlihat anak muda karena Mas Gibran sebagai ikon pemimpin muda ya. Yang saya dengar baru-baru katanya sebagai kandidat wakil presiden, waduh. Ya lihat itu hal lain. Lihat saja nanti. Tapi dia sosok anak muda yang cukup menggetarkan Indonesia bagi saya. Terlepas itu anaknya Pak Presiden, tapi memang dia memperlihatkan kualitasnya. Seperti itu. Begitu saya rasa. Oke. Percakapan kita Mas Yuzul. Ya. Terima kasih Mas Rahmat sudah mengisi saluran perspektif pada Argumen TV kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Argumen TV. Follow juga akun media sosial kita lainnya di sini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Ciao.